Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan praktikum teknik industri terintegrasi 1 dan 2. Yang menjadi pokok pembahasan kami yakni proses pembuatan gantungan baju minimalis yang dirancang oleh kelompok 9. Dengan beranggotakan yang pertama yakni Lutfi Imam Khairul Sodikin dengan NIM 2020570026. Yang kedua ada Dimas Adi Rizkia dengan NIM 2020570028. Yang ketiga ada Latif Hakim dengan NIM 2020570030. Dan yang terakhir ada saya sendiri yakni Hima Wafiatul Muflihah dengan NIM 2020570032. Untuk presentasi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yakni tahap pengkajian potensi permintaan. Langkah pertama yang dilakukan saat ingin membuat sebuah produk adalah melakukan riset produk. Riset produk dilakukan untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan produk tersebut. Selain itu, riset pasar juga dilakukan untuk mengetahui bahan baku yang dibutuhkan, sehingga dapat meminimalkan pengeluaran saat produksi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis, baik analisis produk, pelanggan, kompetitor, maupun analisis pasar. Hal tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan serta sasaran pelanggan yang akan membeli produk yang akan dibuat. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan strategi pemasaran pada produk. Strategi pemasaran ditentukan melalui analisis SWOT, product life cycle, dan unique selling point. Yang kedua, yakni perancangan produk. Pada tahap perancangan produk ini dilakukan menggunakan pendekatan antropometri, di mana pada pengukuran antropometri, produk gantungan baju dilakukan pengukuran lebar bahu, lebar tangan, panjang telapak kaki, dan lebar panggul. Pengukuran tersebut dimaksudkan untuk menentukan ukuran produk gantungan baju, sehingga produk tersebut dapat sesuai dengan ukuran pelanggan yang disasar. Dari hasil data kuesioner yang disebar, didapatkan data berjumlah 30 koresponden. Kemudian data tersebut diuji menggunakan uji normalitas data, uji keseragaman data, uji kecukupan data, serta di akhir pengujian yaitu menentukan ukuran persentil produk. Setelah dilakukan pengujian pada data hasil kuesioner, selanjutnya dapat dikelompokkan data persentil ke dalam tabel berikut. Di sini terdapat pengukuran, yakni ada 4 pengukuran yang dilakukan. Yang pertama ini pengukuran tinggi bahu, pengukuran lebar tangan, pengukuran panjang telapak kaki, dan pengukuran lebar panggul. Setelah mendapatkan nilai persentil di atas, untuk ukuran tinggi gantungan baju kami menentukan menggunakan persentil 5 dengan ukuran 132. Untuk ukuran panjang gantungan baju kami menggunakan persentil 95 dengan ukuran 171 cm. Kemudian untuk ukuran lebar gantungan baju kami menggunakan persentil 95 juga dengan ukuran 25 cm. Karena lebar gantungan ini berhubungan dengan gantungan sepatu, supaya sepatu ukuran besar bisa menempatinya. Dan untuk ukuran panjang gantungan baju kami menggunakan persentil 95 dengan ukuran 30 cm, supaya celana ukuran besar dapat menempatinya. Penentuan ukuran produk ini ditujukan agar produk memiliki nilai ergonomis dan juga populasi orang rendah maupun populasi orang tinggi dapat menggunakan produk gantungan baju kami ini. Selanjutnya yakni pemilihan material produk. Pada tahap pemilihan material ini dilakukan analisis kebutuhan material produk gantungan baju kami. Pada produk gantungan baju ini sendiri menggunakan 11 komponen penyusun, dengan 9 komponen dibuat sendiri. Di antaranya yakni tiang panjang vertikal kanan dan kiri, kemudian tiang panjang vertikal tengah, tiang panjang horizontal, tiang pendek horizontal, penyangga siku-siku, ambalan rak, kaki rak, dan gagang rak. Masing-masing komponen tersebut dibuat dengan bahan baku utama yaitu menggunakan kayu reng dengan ukuran yang disesuaikan dengan hasil pengukuran antropometri yang sudah dilakukan. Kemudian 3 komponen penyusun lainnya tidak dibuat, namun dilakukan dengan membeli produk jadi. Di antaranya yakni berupa produk lingkaran, roda, dan mur.
Selanjutnya yakni penentuan Bill of Material atau BOM. Dalam pembuatan Bill of Material atau BOM ini, pada produk gantungan baju minimalis yang kami buat, memperhatikan 4 aspek atau 4 hal, diantaranya yakni level barang, nama komponen atau material, jumlah barang, dan jenis satuan barang. Berikut merupakan Bill of Material pada produk gantungan baju kami. Pada perancangan BOM ini terdapat 3 level yang digunakan. Pada level 0 terdapat gantungan baju minimalis. Kemudian pada level 1 terdapat tiang panjang vertikal kiri kanan, tiang panjang vertikal tengah, tiang panjang horizontal, tiang pendek horizontal, penyangga siku-siku bawah, kemudian ada ambalan rak dan kaki rak. Kemudian pada level 2 ini terdapat lingkaran, gagang pendek, mur, dan roda. Dalam Bill of Material pada produk gantungan baju minimalis ini diketahui pada level 0 terdapat produk-produk yang telah disampaikan di atas. Kemudian penentuan Material Requirement Planning atau MRP. Pada analisis kebutuhan material, metode yang kami gunakan yaitu Material Requirement Planning atau MRP. MRP sendiri merupakan dasar untuk membuat keputusan baru mengenai pembelian atau produksi yang merupakan perbaikan atas keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Pada analisis MRP ini, kami menggunakan software POM-QM sebagai penentuan MRP produk gantungan baju. Hasil output analisis MRP menggunakan POM-QM ini kami gunakan untuk menentukan kebutuhan material pada saat yang tepat, menentukan kebutuhan minimal setiap item, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, dan menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang telah direncanakan. Kemudian ada diagram rating. Diagram rating digunakan untuk menentukan bahan atau material dalam pembuatan produk. Berikut merupakan hasil diagram rating pada pembuatan produk gantungan baju yang kami buat. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 material alternatif, yaitu kayu, plastik, dan aluminium, yang masing-masing memiliki sifat go, no-go screening atau memuaskan. Dari ketiga material alternatif tersebut, diketahui material alternatif kayu memiliki angka rating tertinggi, yakni sebesar 4,438. Material alternatif plastik memiliki angka rating 2,188 dan yang paling rendah yaitu material alternatif aluminium dengan angka rating sebesar 3,8. Sehingga perusahaan Furniture Line memilih kayu sebagai material pembuatan gantungan baju minimalis. Selanjutnya yakni ada peta morfologi pada produk gantungan baju kami. Pada peta morfologi produk diketahui bahwa produk gantungan baju minimalis memiliki 6 fungsi atau kegunaan yang dapat dilihat pada gambar, yakni yang pertama menyangga, yang kedua menumpuk atau menahan, yang ketiga mewadahi, yang keempat menggantung, yang kelima memegang, dan yang keenam yakni memindah. Pada tiap fungsi terdapat pilihan bahan baku alternatif yang akan digunakan untuk membuat produk gantungan baju minimalis. Pada fungsi menyangga, bahan baku yang dipilih yakni berasal dari kayu. Kemudian pada fungsi menumpuk atau menahan, bahan baku yang dipilih yakni berasal dari kayu. Kemudian pada fungsi mewadahi, bahan baku yang dipilih yakni berasal dari kayu. Pada fungsi menggantung, bahan baku yang dipilih yakni berasal dari kayu. Kemudian pada fungsi memegang, bahan baku yang dipilih yakni berasal dari kayu juga, serta pada fungsi memindah, bahan baku yang dipilih yakni berasal dari plastik. Selanjutnya yakni pemilihan dan perancangan proses manufaktur. Setelah mengetahui apakah komponen tersebut dibuat atau dibeli, selanjutnya yakni mengidentifikasi komponen dan material produk. Pada produk gantungan baju, komponen produk dibagi menjadi 2 jenis, komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama produk yang ini terdiri dari tiang panjang vertikal kanan-kiri, kemudian tiang panjang vertikal tengah, tiang panjang horizontal, tiang pendek horizontal, penyangga siku-siku bawah, ambalan rak, kaki rak, dan gagang rak pendek. Sedangkan pada komponen pendukung yakni terdiri dari mur, roda, kayu, pelitur, cat, dan lingkaran. Langkah selanjutnya yakni identifikasi mesin. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi mesin yang digunakan selama proses pembuatan. Pada proses
Prefabrikasi pembuatan produk gantungan baju membutuhkan alat meteran, yakni sebanyak 1 buah di Departemen Pengukuran, mesin gergaji potong sebanyak 4 buah di Departemen Pemotongan, dan amplas sebanyak 4 buah di Departemen Penghalusan. Kemudian pada proses fabrikasi membutuhkan alat meteran sebanyak 4 buah di Departemen Pengukuran, mesin gergaji potong sebanyak 4 buah di Departemen Pemotongan, mesin bor sebanyak 5 buah di Departemen Pelubangan dan Assembly, amplas sebanyak 6 buah di Departemen Penghalusan, serta kuas sebanyak 1 buah di Departemen Pengecatan. Selanjutnya yakni ada peta-peta proses produksi. Yang pertama ini Operation Process Chart atau OPC yang terdiri dari prefabrikasi, fabrikasi, dan assembly chart. Kemudian ada peta tangan kanan dan tangan kiri atau PTKTK. Kemudian ada peta pekerja dan mesin atau PPM, dan yang terakhir yaitu routing sheet. Selanjutnya pada proses manufaktur akan disampaikan oleh teman saya, Latif Hakim. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih pada Mbak Hima. Saya akan melanjutkan presentasi dari kami kelompok 9, yaitu proses berikutnya yaitu proses manufaktur. Pada proses pembuatan produk gantungan baju terdapat beberapa tahapan, yaitu 1. Proses pemotongan bahan baku. Yang kedua, proses pemotongan kayu sesuai ukuran menggunakan gergaji mesin. 3. Proses assembly menggunakan mesin bor dan obeng listrik. 4. Proses penghalusan menggunakan amplas. 5. Proses pemasangan roda menggunakan obeng listrik. Yang terakhir yaitu proses finishing menggunakan kuas dan cat plitur. Itu berikutnya rincian biaya. Pada pembuatan satu produk gantungan baju terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan. Berikut merupakan rincian biaya pembuatan produk gantungan baju yang itu ada 5 jenis pengeluaran yang kami beli: kayu, plitur, lem kayu, 1 set mur, 1 set roda, dan dengan jumlah semua produk yaitu 150.000. Kemudian evaluasi ergonomis produk. Pada proses evaluasi ergonomi produk ini terdapat beberapa tahapan, yaitu membuat kuesioner, kemudian menyebarkan lewat media sosial. Setelah kuesioner terkumpul, kemudian dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji perbandingan, dan uji Cikul. Adapun hasil didapat berdasarkan evaluasi mengacu pada data antropometri suku Jawa, didapatkan ukuran panjang sebesar 204,98 cm, kira sebesar 136,43 cm, lalu panjang tangga sebesar 2,7 cm, lebar 8,84 cm. Berikutnya yaitu perencanaan fungsi logistik dan organisasi perusahaan di kelompok 9. Lokasi perusahaan kami yaitu langkah pertama yang dilakukan saat ingin mendirikan perusahaan adalah melakukan riset untuk menentukan lokasi perusahaan yang strategis. PT Furniture Land berlokasi di Gondang Manis, Baik Kudus, dengan luas bangunan sebesar 900 meter kubik dan luas lahan sebesar
6.677 meter kubik lokasi ini cukup strategis karena terdapat di kawasan industri. Untuk target pemasaran sendiri, PT Furnitureland menyasar lokasi pasar di Pulau Jawa. Pulau Jawa dipilih karena proses pendistribusian barang mudah dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga tidak memakan biaya yang mahal pada proses distribusi barangnya. Kota-kota tersebut diantaranya Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Malang, Yogyakarta, Situbondo, Surakarta, Pekalongan, dan Cirebon. Berikutnya yaitu sistem organisasi perusahaan. Pada PT Furnitureland terdapat yaitu bagian-bagiannya. Pertama yaitu owner, manajer utama yang bertugas mengkoordinasikan semua departemen. Departemen logistik terdapat kepala departemen logistik sendiri, serta beberapa staf pergudangan dan quality control. Departemen produk terdapat kepala departemen produk serta beberapa staf produksi, staf pengukuran, pemotongan, pembuatan. Departemen keuangan terdapat kepala departemen keuangan, staf accounting, dan staf purchasing. Pada departemen pemasaran terdapat kepala departemen pemasaran, itu staf pemasaran, serta pada staf SDM. Pada departemen SDM terdapat kepala departemen SDM dan staf personalia. Berikut adalah jumlah personalia di PT Furnitureland kelompok 9 kami. Itu tabel kebutuhan personalia. Itu ada departemen logistik, produksi, keuangan, dan pemasaran, dan SDM. Dengan jumlah semuanya orang yaitu 1.255. Kemudian seleksi vendor, itu seleksi vendor dengan AHP, mempunyai kriteria, yaitu beberapa kriteria: kualitas produk, harga, konsistensi, dan lokasi. Pada tahap pemilihan vendor terdapat beberapa calon vendor yang ada, yaitu PT Pijar Sukma, PT Jepara Kayu Prana, PT Aji Fortuna. Dari ketiga calon vendor tersebut, kemudian dilakukan seleksi penggunaan metode AHP. Adapun vendor satu yaitu PT Pijar Sukma memiliki skor bobot 0,55801. Vendor kedua yaitu PT Jepara Kayu Prana memiliki bobot 0,8442, dan vendor ketiga yaitu PT Aji Fortuna memiliki skor bobot 0,0829. Keputusan akhir didapatkan vendor dengan skor bobot yang paling tinggi yaitu PT Jepara Kayu Prana dengan skor bobot yang didapatkan yaitu sebesar 0,8442. Berikutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Dimas. Tahap selanjutnya yaitu Silakan. seleksi moda transportasi. Pada tahap pemilihan vendor terdapat beberapa calon vendor yang ada, yaitu saluran distribusi jalur transportasi darat, saluran distribusi jalur transportasi laut, dan saluran distribusi jalur transportasi udara. Dari ketiga saluran dilakukan seleksi menggunakan metode AHP. Adapun saluran distribusi 1 yaitu jalur transportasi darat memiliki skor bobot 0,661658. Saluran distribusi 2 yaitu jalur transportasi darat memiliki skor bobot
0,4925610004 dan saluran distribusi 3 yaitu transportasi darat memiliki skor bobot 0,072445652. Keputusan air didapatkan saluran distribusi dengan skor bobot paling tinggi yaitu jalur transportasi darat dengan skor bobot yang didapatkan yakni sebesar 0,661658. Tahap selanjutnya yaitu perancangan dan pengendalian produksi. Berikut merupakan hasil forecasting 4 periode ke depan. Berikut merupakan plans production atau rencana produksi ke depan. Dari tabel tersebut didapatkan nilai produksi yaitu pada periode pertama 1.300, pada periode kedua 1.300, pada periode ketiga 1.300, dan pada periode keempat 1.300. Dengan total yang dikirim yaitu 600, pada periode pertama yaitu 600, periode kedua 600, periode ketiga 600, dan periode keempat 600. Dan inventory akhir sebesar pada periode 1 sebesar 700, periode 2 700, periode 3 700, dan periode 4 sebesar 700. Selanjutnya yaitu Master Production Schedule atau MPS. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan MPS dibagi ke dalam 4 periode waktu, yakni pada bulan pertama hingga bulan keempat. Pada bulan pertama didapatkan demand per hari sebesar 260,130,87 dan 65 dengan tengah waktu per 5 hari. Pada bulan kedua didapatkan demand per hari sebesar 260, 130, 87 dan 65 dengan tengah waktu selama 5 hari. Pada bulan ketiga didapatkan demand per hari sebesar 260, 130, 87 dan 65 dengan tenggang waktu sebesar selama 45 hari. Serta pada bulan keempat didapatkan demand per hari sebesar 260, 130, 87 dan 65 pada tenggang waktu per 5 hari. Lanjut. Setelah itu dilakukan dengan penjadwalan operasional produksi atau JOP. Berikut merupakan hasil penjadwalan operasional produksi pada PT Furniture Land. Lanjut. Tahap selanjutnya yaitu perencanaan dan pengendalian produksi. Pada tahap ini yaitu dihitung lot size-nya menggunakan MRP. Berikut merupakan hasil MRP pada PT Furniture Land. Dari MRP tersebut didapatkan nilai analisis tabel sampel size cost letter mill STD 414 dengan ketentuan tertentu. Sehingga nantinya akan didapatkan jumlah sampel yang harus dihitung dan nilai K untuk dilakukan perhitungan. Lanjut. Kemudian dilakukan random number generator atau perhitungan nilai angka random. Berikut merupakan hasil random number generator pada PT Furniture Land. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan peta kendali. Dari gambar di atas didapatkan diketahui UCL sebesar 0,8578 dan garis tengah atau CL sebesar 0,4711 dan LCS sebesar 0,08845. Dari gambar tersebut diketahui bahwa belum terdapat data yang tidak terkendali, sehingga dapat dilakukan eliminasi untuk mendapatkan nilai peta kendali yang terkendali. Pada gambar kedua diketahui garis batas atas UCL sebesar 0,8697, garis tengah atau CL sebesar 0,4827,
dan garis batas bawah LCS sebesar 0,0956. Dari gambar kedua didapatkan hasil akhir tidak ada data yang tidak terkendali, sehingga perhitungan peta kendali terkendali. Langkah selanjutnya yaitu analisis diagram Pareto. Berdasarkan hasil pengolahan diagram Pareto di atas, menggunakan bantuan software SPSS dapat diketahui jumlah kerusakan atau kecacatan part panjang vertikal kiri kanan, bagian panjang part dari sampel yang digunakan yaitu sampel ke-10, dengan jumlah frekuensi sebanyak 4 kali. Langkah selanjutnya yaitu analisis diagram Fishbone. Dari analisis diagram Fishbone tersebut terdapat 5 faktor, yaitu faktor metode kerja, faktor manusia, faktor mesin, faktor bahan baku, dan faktor lingkungan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya yaitu Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Baik, mohon maaf mungkin Lutfi terkendala jaringan. Selanjutnya ya ini akan saya lanjutkan, yaitu diagram Fishbone. Pada diagram Fishbone terdapat 5 indikator yang digunakan, yakni yang pertama yakni metode kerja, yang kedua manusia, yang ketiga mesin, yang keempat bahan baku, dan yang kelima yakni faktor lingkungan. Pada faktor metode kerja terdapat penyebab cacat, yakni pekerja tidak disiplin dalam bekerja. Kemudian pada faktor manusia terdapat penyebab cacat, yakni skill kurang dan pekerja kelelahan. Pada faktor mesin terdapat penyebab cacat, yakni perawatan mesin kurang. Kemudian pada faktor bahan baku terdapat penyebab, yakni penyimpanan bahan baku kayu yang kurang tepat. Kemudian pada faktor lingkungan terdapat penyebab, yakni lingkungan kerja jarang dibersihkan dan ventilasi udara yang kurang. Selanjutnya ini ada analisis 5Y. Terdapat analisis, yakni yang pertama karena pekerja tidak memperhatikan SOP yang ada, kemudian karena skill pekerja kurang dikuasai dan pekerja kelelahan, kemudian karena mesin produksi tidak terawat, kemudian tempat penyimpanan bahan baku tidak tepat, kemudian lingkungan kerja yang kotor dan kurang sirkulasi udara, kemudian terdapat lingkungan kerja kotor dan terdapat akar permasalahan, yakni lingkungan kerja kotor dan kurangnya sirkulasi udara. Kemudian pada selanjutnya yakni terdapat 5 faktor, yakni faktor metode kerja, faktor manusia, faktor mesin, faktor bahan baku, dan faktor lingkungan. Dengan permasalahan pada faktor metode kerja, yakni pekerja tidak disiplin dalam bekerja, dengan rekomendasi yakni melakukan evaluasi pada pekerja. Kemudian pada faktor manusia dengan permasalahan skill kurang dan pekerja kelelahan, rekomendasi melakukan training pada pekerja baru. Kemudian pada faktor mesin terdapat permasalahan perawatan mesin kurang, dengan rekomendasi melakukan pengecekan dan perawatan setiap 1 bulan sekali. Kemudian pada faktor bahan baku, terdapat permasalahan penyimpanan bahan baku kayu yang kurang tepat, dengan rekomendasi melakukan perubahan tempat penyimpanan bahan baku yang lebih tepat. Kemudian terakhir yakni faktor lingkungan, dengan permasalahan lingkungan kerja jarang dibersihkan dan ventilasi udara kurang, dengan rekomendasi melakukan pembersihan saat selesai bekerja dan penambahan ventilasi udara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Lutfi Imam, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mbak Hima. Untuk bab selanjutnya adalah analisis biaya dan evaluasi investasi perusahaan. Nah, pada biaya investasi terdapat beberapa item, yaitu tanah. Yang pertama adalah tanah. Biaya pembebasan lahan sebesar 2 juta rupiah dengan total biaya 133.540.000 rupiah. Kemudian biaya perizinan tempat usaha dengan biaya satuan Rp5.000 dan total biaya Rp33.385.000. Kemudian biaya izin tempat mendirikan bangunan dengan biaya satuan Rp7.500 dengan total biaya Rp50.077.500. Total rekapitulasinya adalah
217.2.500 rupiah. Nah, untuk biaya dampak total rekapitulasinya adalah 22 juta rupiah, dan untuk biaya bangunan dengan total rekapitulasi dananya 3.796 juta rupiah. Kemudian untuk equipment total rekapitulasi dananya adalah 61.650.000 rupiah. Kemudian pada item kantor total rekapitulasi dananya adalah 315.580.000 rupiah, dan material handling totalnya adalah 162.600.000 rupiah. Total keseluruhannya adalah 4.574.832.500 rupiah. Lanjut. Nah, untuk biaya pabrik tak langsung total rekapitulasi dananya adalah 500, untuk jumlah biaya pabrik tak langsung, jumlah biaya produksinya adalah 4.074.013.000 rupiah. Nah, kemudian harga pokok siap produksinya adalah 3.462.913.000 rupiah. Diperoleh harga pokok produksi adalah 4.277.713.000 rupiah. Untuk mencapai laba keuntungan sebesar 10%, maka ditambah 1.069.428.250 rupiah. Total harga jual produk adalah 4.481.413.000 rupiah. Next. Nah, yang selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. Menghitung tingkat bunga yang dihasilkan dari suatu aliran kas atau proceed. Rumusnya adalah laba setelah pajak ditambah penyusutan yang diharapkan akan diterima karena terjadi pengeluaran modal atau investasi. Nah, untuk pada tahun pertama didapatkan pendapatan sebesar 4.976.400.000 rupiah. Pada tahun kedua didapatkan pendapatan sebesar 5.836 juta rupiah. Pada tahun ketiga didapatkan pendapatan sebesar 5.628.800.000 rupiah. Pada tahun ke-6 didapatkan pendapatan sebesar 6 miliar rupiah, dan tahun kelima 6 miliar rupiah. Rate-nya adalah 10%. Didapatkan IRR sebesar 114,49%. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai IRR pada PT Furniture Land selama 5 tahun sebesar 114,49%, yang berarti di atas 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi layak dan untuk menguntungkan. Untuk selanjutnya adalah net present value atau NPV. Dengan tingkat suku bunga sebesar 5%. Pada periode pertama pengeluaran yaitu sebesar 4.574.832.500 rupiah. Untuk nilai value kedua yaitu 4.976.400.000 rupiah. Nilai value ketiga adalah 5.836.836 juta rupiah. Nilai value keempat adalah 5.628.800.000 rupiah. Nilai kelima dan keenam adalah 6 miliar rupiah. Didapatkan net present value adalah 14.656.499.085 rupiah. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui nilai real hasil evaluasi nilai net present value adalah sebesar 14.496.499.085 rupiah. Next. Kemudian untuk payback period. Nah, pada total investasinya adalah 4.574.832.500 rupiah. Untuk net cash flow-nya adalah 4.574.832.500 rupiah. Payback period adalah 5 tahun. Umur investasi adalah 6 tahun. Nah, berdasarkan gambar
di atas dapat diketahui bahwa nilai payback period pada PT Furniture Line sebesar 5,27 yang berarti di bawah 6. Kurang dari 6, maka dapat disimpulkan bahwa investasi layak untuk dijalankan. Nah, yang terakhir adalah profitability index. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai profitability index PT Furniture Line sebesar 1,17 yang berarti lebih dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan semoga ilmu dari kelompok kami ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.